Sekalian, kita masuk pada surah Al-An'am ayat 21. Wa man adlamu mimman iftara 'ala Allahi kadziban aw kadzdzaba bi ayatihi innahu la yuflihul. Ini tentang siapa sebenarnya orang yang paling zalim. Zalim itu sebenarnya secara bahasa meletakkan sesuatu tidak pada tempatnya, itu namanya zalim. Kono kupluk taruh kaki, sepatu taruh kepala, itu namanya zalim. Ya. Jadi kalau sesuatu itu tidak sebagaimana mestinya, wad'u syai'i fi ghairi mahalli, itu definisi zalim. Kalau orang dikatakan penguasa zalim, itu berarti penguasa yang tidak bisa menempatkan pada tempatnya. Sing jenenge wakil rakyat itu ya dia mewakili rakyat, ya dia mewakili rakyat. Maka sebenarnya kekuatan itu ada di rakyat. Menjadi zalim kalau yang terjadi sebaliknya, saya nggak tahu gimana itu. Ya. Jadi kalau orang itu tidak bisa menjalankan amanah, zalim. Sebab apa? Yang namanya amanah itu harus dipegang dengan penuh tanggung jawab. Kalau orang tidak tanggung jawab berarti zalim. Nasi ditaruh gelas, air ditaruh piring, zalim enggak? Ya tergantung. Ya, kalau bentuknya cair kayak agar-agar ya taruh piring nggak apa-apa supaya beku kan gitu. Tapi kalau secara prinsip zalim itu sesuatu yang tidak ditempatkan pada tempatnya. Nah, siapa orang yang paling zalim pada konteks ini? Yaitu wong sing mendustakan ayat-ayat Allah. Jadi orang yang zalim itu sampai disebutkan innahu la yuflihul zalimin. Orang zalim itu tidak akan pernah menjadi pemenang. Minimal pemenang di hati rakyat kalau seorang pemimpin. Ada majikan zalim, maka dia tidak akan bisa memenangkan apa ini Pak namanya? Memenangkan hati anak buahnya. Seorang mandor zalim, ya, engkau akeh sing ndongakno, ya Allah muga-muga ndang pensiun kan gitu ya Pak ya. Terus muga-muga isine sing elek-elek Pak. Kenapa? Karena orang zalim itu tidak hanya ditolak Allah, ditolak alam. Jadi orang yang zalim itu ditolak oleh alam, termasuk orang yang mendustakan ayat-ayatnya Allah. Nah, definisi mendustakan ayatnya Allah itu pertama tak pakai percaya. Ini sudah pernah kita bahas. Jelas bahwa rezeki itu harus dicari dengan cara halal, tapi dia zalim, yang penting akeh. Berarti dia nggak hendak mendustakan ayat-ayat Allah. Ya. Keberkahan itu segala-galanya. Kalau orang sudah tidak percaya berkah, itu berarti dia telah mendustakan ayatnya Allah. Jadi mendustakan ayat Allah itu bisa bermakna dua. Satu bersifat individual, yang kedua bersifat komunal. Individual itu berhubungan dengan dirinya sendiri. Wes pokoknya aku sing penting duit-duit akeh. Sing penting aku jabat dhuwur. Itu buat dia. Tapi bisa juga bermakna komunal ketika cara dia mendustakan ayatnya Allah itu kemudian mengajak yang lain. Maka di situ sampai dicontohkan wahum yanhauna anhu wa yan'auna anhu. Jadi misalnya dia di sini yang dicontohkan melarang orang baca Quran. Ya. Melarang orang baca Quran. Ya.
atau dia membelokkan niat orang yang punya niat baik untuk melakukan ibadah, itu termasuk zalim juga. Makanya mereka itu orang-orang yang hanya mengandalkan ilmu otak-atik matu. Kekuatan kita itu seberapa mau otak-atik Quran itu? Ya. Ada yang kemudian mulai menggugat Al-Quran. Al-Quran itu harus direvisi misalnya. Kue sopo kan begitu kan? Ya. Kemampuanmu itu seberapa? Seperti halnya saya pernah, dan yang sedang trending itu kalau nggak salah sempat ada komentar di YouTube itu, orang bilang Tuhan pun bingung bikin aku miskin. Pernah dengar itu? Nanti tak ceritanya di balik layar. Tuhan pun bingung bikin aku miskin. Oh, berarti ngajak gegeran pangeran, Pak. Coba bayangkan, akal sehat mana yang bisa menerima itu? Ya. Kok Tuhan pun bingung bikin aku miskin karena dia sedang dikasih ujian kaya raya. Ya. Padahal bagi Allah bikin orang miskin mendadak itu gampang. Gawe gagar otak ngene Gus. Ya. Gawe gagar otak Gus dolan. Coba bayangno. Kabelnya juga sithik. Pedhot siji ya, Pak ya. Pes. Ya. Wis mulai konslet. Wong nek wis konslet ra iso kerja. Kerja ra ndek duit. Akhirnya lolo. Makanya yang dulu pernah saya contohkan ya, Allah gampang kok bikin orang itu punya titel MM, Magister Manajemen, tapi merubah MM menjadi melongo-melongo. Allah juga gampang bikin yang begitu itu. Tidak ada yang mustahil bagi Allah. Perkara sulit bagi akal manusia, bagi Allah remeh-temeh. Kenapa? Allah itu ya, wa huwa ala kulli syai'in qadir, zat yang maha berkuasa, zat yang maha berkehendak atas segala sesuatu. Maka jangan main-main kalau sudah sama agama. Jangan main-main kalau sudah bicara tentang Quran. Jangan main-main kalau sudah bicara tentang syariat. Kalau kita melihat agama itu belum masuk akal di akal sampean misalnya, maka dasarnya adalah imani dulu. Nanti pelajari dulu. Nanti Allah akan memberikan petunjuk. Makanya mereka akan menyesal di akhirat nanti ketika tahu bahwa selama hidup di dunia itu mendustakan agama Allah. Ora patek percaya dengan agama Allah. Merasa bahwa teorinya itu segala-galanya. Ya, merasa bahwa kepandaiannya itu bisa membuat hidupnya nyaman, ya, merasa bahwa popularitasnya itu menjanjikan kebahagiaan di dalam hidup. Habis Pak, cukup banyak kok contoh orang kaya raya. Kalau memang kaya raya itu memang menjamin kebahagiaan, kita mungkin tidak pernah dengar Pak ada miliarder bunuh diri. Duitnya rano seri ini, tapi berakhir tragis. Kalau popularitas itu menjamin segalanya, mungkin kita nggak dengar Pak siapa dulu itu yang perdana menteri atau siapa itu yang kemudian bunuh diri. Kalau kecantikan, kalau ketampanan dan lain sebagainya, sampai ada seorang mega bintang, ya, dia uangnya tidak ada serinya. Popularitasnya juga sak jagat raya dikenal sama orang, tapi ternyata dia tidak pernah merasa tenang dalam hidupnya. Didampingi sama ya berapa itu dokter spesialis, obatnya, makanannya, ya, di screening sedemikian rupa. Ya, jadi kalau dunia itu hanya semata-mata bicara tentang kepuasan dan kebahagiaan, maka itu bukan kunci. Wong nyatane kadang rapat yang duit itu malah apa? Delosoran ngono iso turu kok. Gak ate golek pil nang apotek to, Pak.
Ya kan? Jadi artinya apa? Artinya bahwa ketenangan di dalam hidup itu ketika kita sudah mulai membangun kesadaran sepenuhnya bahwa taat kepada agama, tunduk kepada syariat Allah adalah harga mati yang tidak bisa ditawarkan. Oleh karena itu, maka yari kita mengambil pelajaran dari jangan kita zalim kepada diri kita sendiri. Minimal kita sadar bahwa kenapa sih kita diciptakan, kenapa sih kita terlahir ke dunia, kenapa sih kita diberikan kesehatan, kenapa sih kita diberikan kemampuan. Ini semua karena kasih sayang Allah. Maka agar kita tidak berbuat zalim, maka jadikan apa yang kita miliki sebagai alat untuk menambah kualitas kedekatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.